Rasanya gimana Pak setelah berhasil melalui akad ini? Sebelumnya memang tidak menyangka ya, alhamdulillah rabbil alamin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga punya cita-cita untuk beli rumah di Bandung, sama istri udah mau mengambil keputusan buat ngambil perumahan di sini, alhamdulillah. Perasaannya seperti apa setelah melakukan akad hari ini? Alhamdulillah senang, bahagia, dan ya alhamdulillah bersyukur gitu. Sulit nggak sih sampai ke proses akad ini? Alhamdulillah Allah lancarkan segalanya. Harapannya apa ya Bu ya? Memiliki keluarga yang harmonis karena kita udah punya rumah sendiri, alhamdulillah. Rasanya seperti apa Bu? Senang banget sih, nggak nyangka gitu Bu ya punya rumah sendiri, hasil sendiri. Kangge rencangan sadayana, alhamdulillah Raden meser bumi di Pesona Prima 7 Raja Mandala ieu. Lokasina strategis pisan, jalan nasional, terus lokasina strategis serata henteu nanjak. Kangge rencangan sadayana hayu urang meser bumi di Prima 7 Raja Mandala ieu. Urang sa-RT, sa-RW, sasarengan supados urang tiasa ngobrol ngariung memperkuat silaturahmi. Memiliki rumah adalah sebuah impian semua keluarga. Memiliki rumah dengan metode syariah adalah impian yang selama ini dirasa ketinggian. Pesona Prima 7 Raja Mandala menghadirkan impian tak hanya sebatas cita-cita dan angan-angan, tapi menjadi kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili PT Kreasi Prima Nusantara menjual dan menyerahkan kepada Bank BTN Syariah Cabang Bekasi sebanyak 13 unit rumah pada akad yang ke-7 senilai Rp1.956.500.000 di Perumahan Pesona Prima 7 Raja Mandala, sehingga total rumah yang sudah diserah terimakan sebanyak 71 unit rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Bank BTN Syariah Cabang Bekasi dengan ini membeli dan menerima 13 unit rumah dari PT Kreasi Prima Nusantara senilai Rp1.956.500.000. Terhadap unit yang sudah diserah terimakan ini, kami BTN Syariah Cabang Bekasi mewakilkan kepada PT Kreasi Prima Nusantara jika ada komplain dari nasabah. Saya mewakili PT Kreasi Prima Nusantara dengan ini menerima wakalah komplain tersebut. Terima kasih. Selamat datang di Prima Pesona 7 Raja Mandala. Sekali lagi selamat ya untuk ibu dan bapak yang telah kali ini akan untuk rumahnya. Ada beberapa akta yang ibu bapak harus tanda tangani terkait untuk bank dan KPR.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat kreasi, kali ini kita sudah berada di rumah contoh, di mana saya akan mereview tentang isi, ukuran, juga pernak-pernik lainnya di hunian Pesona Prima 7 Raja Mandala, tipe pakis. Begitu ya Mbak Hani ya? Siap Ibu. Mbak Hani, aku mau tanya deh. Sejak awal masuk saya udah tertarik dengan pembuangan atau selokan yang ada di depan tuh lumayan lebar ya. Dan bukan tanah, sudah dibuat salurannya. Dan ada yang menarik banget, itu ada pipa apa ya? Iya, jadi kalau boleh saya jelaskan, pipa yang ada di saluran itu sebetulnya adalah aliran air yang mengalir ke rumah-rumah. Jadi memang di perumahan kita di Pesona Prima 7 Raja Mandala ini, untuk pengairannya itu ada yang namanya sumur artesis. Jadi tidak dengan sumur bor. Jadi air itu dialirkan dari titik water tank itu ke rumah-rumah melalui pipa-pipa yang ada di saluran itu, yang menempel di saluran rumah. Rumah itu memiliki water tank. Betul. Luar biasa. Saya jadi penasaran nanti. Saya ingin lihat kira-kira berapa kubik water tank yang dimiliki oleh Pesona Prima 7 Raja Mandala ini. Tapi saya ingin tanya, apakah water tank itu bisa memadai untuk mencukupi sekitar 400 unit rumah ini ya? Ya, jadi memang sebelum kita memutuskan untuk mengadakan sumber artesis itu sendiri, kita sudah melakukan penelitian terdahulu. Jadi untuk mencukupi kebutuhan dari kurang lebih 442 unit rumah yang ada di sini, jadi memang ukuran dari water tank itu sendiri sudah kami ukur seperti itu. Jadi insya Allah dengan water tank yang sudah kami sediakan saat ini, itu insya Allah bisa mengcover kebutuhan air bersih di perumahan ini. Tentunya dengan kedalaman yang tidak merusak unsur tanah ya? Betul, karena sebelumnya kita sudah dengan tim khusus. Jadi sudah ada tim khusus dari geodesi sendiri. Jadi bukan dari kita yang mencoba-coba atau seperti apa. Itu sudah memang dilakukan penelitian dan riset sebelumnya gitu. Oke, sahabat kreasi, kita akan membahas tentang carport. Saya tertarik banget dengan carport rumah subsidi syariah yang carportnya sepertinya sudah diukur dengan sangat baik. Satu mobil bisa masuk ini ya? Insya Allah masuk. Kira-kira Mbak, jika nantinya keluarga yang memiliki rumah hunian ini, apakah nanti di taman ini bisa membuat mungkin sedikit kolam atau tempat bermain anak, kira-kira masih memadai nggak ini untuk tamannya? Sangat bisa. Jadi memang di perumahan ini gitu kan, nanti setelah konsumen kami itu melakukan akad jual beli, kemudian boleh melakukan renovasi tadi. Nah, untuk garasinya sendiri, carport ini sudah menyesuaikan dengan ukuran mobil. Jadi insya Allah sudah aman untuk garasi. Jadi tidak ada lagi artinya mereka harus menambah carport yang berimbas kepada lingkungan, mungkin melewati saluran dan sebagainya. Jadi insya Allah ini sudah aman. Dan untuk tamannya sendiri, ya ini nanti akan boleh dikreasikan oleh pembelinya gitu. Entah itu mau dijadikan taman atau nanti akan dijadikan tambahan parkir di dalam rumahnya atau seperti apa, itu sudah boleh. Dan insya Allah ini taman ini juga lumayan cukup luas, ukurannya kurang lebih 4 kali 3 meter. Dengan bonus mendapatkan tanaman berbuah. Betul. Satu rumah satu masing-masing mendapatkan satu pohon berbuah. Saya boleh masuk Mbak? Silakan, mari.
Oke, Masya Allah, ini hangat sekali ya Mbak ya. Ruangannya kecil tapi benar-benar hangat karena langsung bertemu dengan kamar dan 2 kamar serta kamar mandi. Tapi saya ingin ngobrol dulu tentang ruang tamunya nih Mbak. Ini berapa kali berapa kira-kira Mbak? Jadi ruang tamu ini luasnya 3 kali 2,5 meter dengan tinggi plafonnya sekitar 2,8. Jadi memang terlihat cukup luas karena posisi luas bangunannya juga saat ini lebarnya sudah 6 meter gitu. Jadi untuk lebar ruang tamunya pun sekarang lebih luas kelihatannya gitu. Dan ditunjang dengan ventilasi yang sepertinya cukup banyak ini ya, bagus sekali ventilasinya. Jadi memang supaya kebutuhan udara dan cahaya itu lebih tercukupi ke dalam rumah, makanya kita buat banyak ventilasi dan kacanya juga lebih terbuka sampai ke bawah supaya udara dan cahaya itu bisa masuknya maksimal ke dalam rumah. Tapi di luar itu jika memang tidak ada udara, kita kan memang butuh pencahayaan dan lain-lain. Letak-letak dari sepertinya lampu ini sudah paten ya? Iya. Saya ingin tahu Mbak, berapa daya yang ada di rumah subsidi ini? Jadi untuk bagi konsumen yang membeli rumah di Pesona Prima 7, ini daya listrik yang kita sediakan per rumah itu 2.200. 2.200. Betul. Wah, untuk perumahan subsidi, sahabat kreasi, luar biasa. Mbak, aku pengen masuk lagi ke dalam. Boleh? Lihat kamar, ada 2 kamar ya Mbak ya? Iya betul, jadi ini ada 2 kamar, 1 kamar mandi dan 1 ruang tamu. Oke, boleh saya lihat? Boleh Ibu, silahkan. Ruangan kamar ini juga rasa-rasanya cukup akrab ya, kita sepertinya intim sekali ada di kamar ini karena tidak terlalu luas tapi cukup ya Mbak ya. Betul. Ini kamar utama ya? Betul, ini kamar utama di sini. Luasnya berapa Mbak? Untuk luasnya ini lebarnya 3 kali 2,5 meter. 3 kali 2,5 meter dengan daya listrik 2.200 itu rasanya setengah PK untuk AC cukup ya? Insya Allah cukup untuk kebutuhan kamar, makanya karena daya listriknya cukup besar, jadi dengan 1 kamar itu mungkin AC setengah PK itu bisa beberapa kamar justru ditambahin AC, jadi listrik masih cukup. Masih aman ya, mungkin nanti ditambah dengan alat-alat elektronik lagi pun masih aman. Insya Allah masih aman. Tapi kalau untuk kamar ini sendiri Mbak, untuk saran dekorasinya memang sebaiknya tuh supaya lengkap tapi tidak mubazir tuh bisa diisi apa aja ya di kamar itu? Iya, sebetulnya kalau untuk rumah subsidi itu sendiri kan memang diperuntukkan kebanyakan untuk keluarga-keluarga muda ya yang memang belum terlalu banyak anak seperti itu. Dan apalagi di zaman modern sekarang banyak sekali yang penawaran-penawaran yang mungkin bisa merubah kamar itu menjadi ruangan yang memang compact, artinya mungkin perabotannya bisa lebih ringkes, seperti itu bisa ada lemari, ada cermin dan sebagainya macamnya gitu, dengan ukuran kasur yang juga cukup lumayan luas gitu untuk pasangan suami istri gitu kan, karena di rumah ini ada 2 kamar, jadi anak bisa dipisahkan ke kamar sebelahnya gitu. Jadi kasur yang bisa digunakan di ruang utama atau di kamar utama ini bisa cukup besar dan masih bisa menampung lemari dan lain-lain, nakas-nakas yang lain tuh insya Allah masih muat sih sebetulnya. Bisa ukuran queen atau king size dengan lemari 2 pintu ya. Betul. Mungkin nanti juga ada bisa meja atau meja rias ya. Bisa, masih bisa masuk. Betul. Oke Mbak, kita lanjut ke sebelah. Untuk ruangan yang kedua, kamar anak ini ya Mbak ya, ini memang lebih kecil tapi sepertinya tetap bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai ruangan anak, atau mungkin kalau misalnya belum punya anak bisa untuk ruang kerja sepertinya ya. Betul. Ini berapa kali berapa ya Mbak ya? Ya, jadi untuk kamar kedua ini ukurannya itu 2 kali 3 meter. Jadi ini memang fungsinya kalau untuk yang baru pindah tadi ada beberapa fungsi. Biasanya kalau yang sudah punya anak kecil atau anak yang memang sudah harus dipisah, tidak tidur dengan orang tua, itu biasanya bisa ini dijadikan kamar anak seperti itu. Tapi kalau misalkan seandainya belum memiliki anak atau anaknya masih tidur bareng sama orang tua, biasanya ini bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Contoh misal untuk
ruang penyimpanan seperti itu, atau untuk ruang lain, ruang kerja, atau mungkin ruang lain mungkin ada bisa juga dijadikan dapur bersih, bisa juga gitu, karena ini ruangan artinya memang ada satu ruangan lagi yang bisa difungsikan, karena kan memang kalau rumah subsidi itu rumahnya harus yang lebih kompak gitu, artinya semua ruangan tuh bisa efektif tergunakan gitu. Fungsional ya. Fungsional, betul. Jika akan digunakan sebagai dapur bersih, ventilasinya ada sekali ya, karena Iya. ada jendela terbuka ke belakang dan ruangan terbuka di belakang itu ya. Betul, jadi untuk ventilasi sendiri insya Allah cukup kalau memang ini dijadikan ruangan seperti ruangan dapur bersih seperti itu, karena ada akses udara keluar sehingga ruangan ini sendiri pun tidak artinya tidak mudah rusak atau tidak mudah kotor lah seperti itu, karena kan namanya orang masak kan biasanya kita butuh ventilasi keluar gitu kan. Jadi kamar ini untuk sirkulasi udaranya juga sudah dipikirkan supaya tidak sumpek seperti itu. Oke. Saya pengen banget ngeliat keluar nih Mbak, kayaknya ada ruangan terbuka yang masih ada sisa kelebihan tanah ya. Betul, masih ada sisa kelebihan tanah di belakang. Oke, kita ke sana Mbak. Siap. Ruangan ini kelebihan tanah yang saya rasa ini menarik sekali, karena meskipun kecil ini sejuk sekali ya. Atau memang karena di sini Bandung udaranya bersih, sejuk. Saya juga ingin ngobrol tentang airnya nanti. Tapi untuk yang ruangan belakang ini, sebaiknya jika disarankan, ini untuk ruangan apa? Jadi kita sudah masuk ke ruangan yang paling belakang nih. Jadi memang di sini ada sisa lahan, artinya ini yang bisa lahan pengembangan Bu. Jadi konsumen itu nanti ketika membangun ini biasanya dijadikan dapur dan tempat untuk cuci, setrika seperti itu. Jadi apalagi kalau anak muda zaman sekarang, keluarga-keluarga muda tuh lebih simple ya, jadi kayak dapurnya tuh hanya dapur-dapur kecil yang memang nggak terlalu riuh gimana gitu kan, dan juga ruangan cucinya juga yang simple-simple seperti itu. Saya tertarik banget dengan ada saluran pipa di sini. Ini terkait dengan tadinya ada water tangki. Jadi nanti mereka yang tinggal di sini hanya tinggal menambahkan keran aja ya? Betul. Nah, sebetulnya untuk keran itu sendiri sudah kita sediakan. Jadi kerannya itu selain saluran airnya yang sudah tersedia, ini ada 3 titik. Yang pertama ada di depan, yang untuk memenuhi kebutuhan air bersih di area depan rumah. Kemudian yang ada di dalam rumah, di kamar mandi, ada keran shower dan lain-lain. Kemudian di area belakang ini, jadi untuk kebutuhan cuci dan lain-lain gitu. Jadi sudah ada 3 titik sumber air di rumah ini, dan nanti untuk kerannya sendiri itu sudah dapat. Jadi sudah kita kasih, sudah kita berikan, sudah lengkap. Artinya bukan hanya ada lubang airnya aja, nanti sama kerannya pun kita sudah berikan. Luar biasa. Benar-benar kreasi Prima Nusantara yang memberikan kemudahan dan kehidupan yang lebih baik. Kreasi Prima Nusantara hadir untuk memberikan kemudahan dan kehidupan yang lebih baik. Membangun sebuah rumah seperti membangun sebuah amal, semakin tinggi dan semakin banyak. Tujuannya jelas surga. Memiliki sebuah hunian dengan metode pengembangan yang sangat syariah jelas merupakan salah satu jalan untuk menuju tujuan yang sebenarnya. Sahabat kreasi, ayo tetap berada pada hunian yang syariah bersama Pesona Prima 7 Raja Mandala. Akad. Kali ini saya bersama dengan Bapak Adiana sebagai Direktur dari Kreasi Prima Nusantara. Setelah tadi kita menyaksikan bagaimana akad bisa menjawab semua tanggung jawab dan semua kewajiban, kita akan bicara mengenai produk. Apa dan bagaimana produk yang akan diberikan kepada konsumen dan apa yang akan konsumen terima dari developer. Bapak Hadiana,
surprise banget ketika saya mendapati kembali ini ada perumahan subsidi syariah dengan kualitas yang tidak syariah atau dengan kualitas yang sangat syariah. Ada dua kemungkinan itu ya Pak. Dua tembok dengan double dinding dengan air yang water tank itu di luar ekspektasi kita semua tentang subsidi. Bisa dijelaskan nggak? Ya, terima kasih sahabat kreasi dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya jelaskan secara ringkas atau secara padat saja. Jadi di Raja Mandala ini, Kabupaten Bandung Barat tepatnya, kami membuka kembali satu proyek yang kami beri nama Pesona Prima 7 Raja Mandala. Di proyek ini tetap kami membangun dengan konsep rumah subsidi yang diperuntukkan untuk MDR. MDR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Apa yang menjadi konten syariahnya? Yaitu poin utamanya bahwa kami di sini membuat produk jadi, dan setelah itu barulah produk itu ditawarkan atau dijual. Karena salah satu poin yang kita sering sebut syariah, apa sih sebenarnya? Apakah syariah itu perumahannya harus prasarat? Atau di depannya harus ada pohon kurma? Atau apa? Apa sih yang sebenarnya menjadi ciri definisi syariah? Nah, para ulama sudah menjelaskan bahwa sesuatu apapun bisa disebut dengan syariah, terutama dengan properti, yaitu ketika satu, dia harus bebas riba. Tidak ada riba. Kalau membeli, tidak ada denda. Lalu kalau misalkan pembiayaan, tentu tidak ada bunga, tidak ada riba di situ. Yang kedua, tidak ada goror. Yang ketiga, tidak ada dolim. Jadi tidak ada goror itu tidak spekulasi. Barangnya jadi pasti, dan ketika orang masyarakat akan membeli, itu membeli rumah, bukan membeli gambar rumah. Maka kalau membeli gambar rumah itu goror. Ya, belum pasti bentuk barangnya, belum pasti serah terimanya dan seterusnya. Lalu ketika bicara kualitas, tentu ya, konsep syariah itu bukan konsep pelarian kualitas. Justru konsep syariah itu harus menonjolkan keunggulan dari kualitas. Kalau ada, pernah mungkin Mbak pernah lihat di mana, mungkin di negara orang ya, kalau di kita di Indonesia kan mungkin pernah melihat perumahan syariah kok kumuh, kok nggak jadi, kok jelek. Nah ini sebenarnya oknum tersebut sedang menipu Allah. Hati-hati nih, ya. Dia bukan menipu masyarakat, dia malah menipu Allah. Tega-teganya gitu. Karena kalau orang mau menulis produk ini syariah, dia kualitasnya harus lebih unggul daripada konven. Kalau sama aja percuma, nggak usah dinamain syariah. Syariah itu harus punya keunggulan. Nah, maka kami berupaya sebuah tenaga memberi nilai-nilai keunggulan di sini. Tadi sudah disebutkan sebagiannya. Kita membuat rumahnya di sini double dinding, terus kita buat jalannya ya insya Allah lebar, rapi, sudah dicor beton ya. Tadi juga sudah lihat ya, sebagian gambarnya sudah diambil. Terus sumber airnya juga tersedia dengan baik, kualitas airnya bagus, jernih. Bahkan kami harus memodalinya dengan modal yang cukup besar, membuat sistem pemipaan air water tank yang sedemikian. Lihatlah ya. Ini untuk rumah subsidi sebenarnya kemahalan, tapi apa mau dikatakan ya, produk dan kualitas buat kami segala-galanya. Untung atau apa itu sudah. Jadi kami di sini membangun memang KPN hadir untuk kehidupan yang lebih baik, bukan untuk mencari keuntungan duniawi yang kita pakai untuk ketamakan dan seterusnya. Nah, yang lain setelah air, jalan, lingkungan, juga sarana olahraga, ibadah tentu ya, pasti itu akan menjadi bagian penting, terutama ya produk rumah itu sendiri. Jadi rumah itu sudah dilengkapi dengan infrastruktur, sarana prasarana, listrik, air, jalan, dan lain-lain. Jadi ketika masyarakat membeli rumah di sini, nanti lihat-lihat ya, sudah lengkap semua. Ya rumahnya sudah jadi. Ini rumah sudah kami bangun sebanyak 442 rumah. Ya, dan yang beli baru tadi akad ke-7 jumlahnya 71. Paham ya? Kami sudah punya rumah 442, yang beli baru 71. Jadi kami masih punya stok 300-an sekian, cukup banyak.
Nah, maka hilang gorornya. Jadi kalau masyarakat mau beli rumah, ya lihat sendiri rumahnya. Tinggal pilih. Semudah sesimpel beli comro di pasar. Sesimpel. Nah, gitu. KPN memberi kehidupan yang lebih baik itu jargon yang akan saya tanya nanti ketika sahabat kreasi mengetahui lebih banyak tentang syariah. Tapi sekarang saya juga ingin menanyakan, KPN hadir untuk kehidupan yang lebih baik dalam arti yang sebenarnya. Maksudnya seperti ketika kita sudah punya rumah dalam bentuk fisik yang nyata, segalanya akan beriringan mengikuti, Pak. Misalnya masyarakat lingkungan, apakah itu juga menghadirkan kehidupan yang lebih baik? Pendapatan, apakah pekerjaannya di lingkungan ini bisa menghasilkan kehidupan yang lebih baik? Tentu. Apa itu sudah dipikirkan oleh developer dari? Ya, jadi begini, yang dimaksud dengan kehidupan yang lebih baik adalah bahwa kita mengumpulkan masyarakat atau membantu menyediakan hunian. Nah, di sini apa yang kami bantu, kami berusaha memaksimalkan agar kita mencari pertama lokasi yang strategis. Lokasi kami selalu super strategis. Ya, lokasi kami saat ini menempel di jalan nasional. Ya, harusnya kalau teori bisnis kami bangun rumah komersil yang bisa lipat ganda untungnya. Ya, tetapi karena kami bertujuan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, ya tujuan itu tetap kami laksanakan. Walaupun tanahnya mahal. Karena di titik yang strategis, kilometer 0 dari jalan nasional. Jalan nasional nempel dah satu. Tentu ini kehidupan lebih baik, memudahkan masyarakat. Yang kedua, kami di sini menciptakan atau membuat lingkungan kita rapi sedemikian dengan fasilitasnya. Maksudnya tentu ketika yang sebelumnya masyarakat itu bertempat tinggal di tempat-tempat yang memang mungkin apa adanya seperti itu, kurang layak dan seterusnya, kontrak atau jalannya tidak lebar atau gang atau apa. Nah, di sini tentu kehidupan akan menjadi lebih baik. Nah, dari sana kami berharap muncul kenyamanan, rasa senang, bahagia, pulang ke rumah, ketemu anak, ketemu istri di lingkungan yang baik, bisa berbicara dengan tenang, lalu mereka pada akhirnya bisa lebih berprestasi dalam pekerjaan, bisa bekerja lebih profesional, berangkat dari rumah dengan nyaman, karena itu kunci dari kesuksesan seorang. Jadi kalau diawali dari lingkungan yang ruwet, tawuran, bentrok, kumuh, tidak pernah terdengar syiar-syiar Islam, tidak ada kajian, lalu rumahnya penuh asap, tidak sehat, berantem, cekcok dengan tetangga dan seterusnya. Apa yang mau kita hasilkan di kantor? Bisa jadi apa? Nah, itu yang kami maksud kehidupan yang lain. Nah, dengan itu kami berharap akan tumbuh sebuah kumpulan masyarakat dengan nilai yang baru, yang kita ciptakan, yang kita create, yang kita bangun. Maka itulah kontribusi kita. Maka dari situ akan muncul kelompok-kelompok masyarakat, kelompok masyarakat baru yang kami sebut sahabat kreasi. Ya, paling tidak sampai hari ini alhamdulillah sudah sekitar 2.600-an rumah. Tentu kami kalau Allah berikan kepercayaan, izinkan, kami berharap ada 50-100, maka akan tercipta lagi komunitas masyarakat yang besar. Dari situ kami terus berpikir mudah-mudahan itu akan menjadi puzzle depan. Dari situ akan tumbuh menjadi masyarakat, menjadikan negara, dan negara kita akan menjadi negara yang baldatun, taibatun, warabun, itu. Luar biasa, sahabat kreasi. Jadi hari ini akad, saya ingin memberikan testimoni sedikit tentang akad secara umum. Secara umum ya hari ini dilaksanakan serah terima. Ya. Jadi kegiatan hari ini itu adalah serah terima dan penandatanganan AJB. Jadi akte atau akte jual beli. Jadi serah terima, akte jual beli dan menandatangani akad. Ya, ini adalah kegiatan rutin. Ya, kalau konsumennya sudah mencukupi, sudah diproses dan seterusnya, maka kami akan beri dua pilihan. Kalau yang mempunyai keuangan cukup, maka silahkan beli langsung ke kami. Ya, kasih DP, sisanya dicicil, sisanya tanpa tambahan apapun. Tapi kalau dia punya DP-nya sedikit, ya, uangnya masih kurangnya masih banyak, maka kami mengundang Bank Syariah untuk beli dulu. Bank Syariah membeli rumah ini, lalu dari situ Bank Syariah jual kepada konsumen dengan tambahan keuntungan sesuai dengan hitungan mereka. Ya, lalu teman-teman konsumen itu mencicil kepada Bank Syariah dengan akad murabahah, jual beli langsung,
Jadi kami jual dulu kepada bank syariah jual kepada konsumen. Nanti teknisnya kita akan pastikan. Sobat Kreasi, kita akan tunggu bagaimana jawaban dari Direktur Kreasi Prima Nusantara mengenai akad hari ini.